Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, semangat menjaga kesehatan, dan tetap menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Pak Guru akan memberikan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Pelajaran yang ketiga, yaitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada submateri, mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channelnya Pak Guru, silakan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Mengakui nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dalam kehidupan. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami makna nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala? As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Jika sudah memahaminya, marilah kita tunjukkan perilaku baik yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengubah perilaku menjadi lebih baik memang tidak mudah anak-anak. Perlu kejujuran, usaha yang sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Yang pertama, mengakui sifat As-Somad. As-Somad ada di surah Al-Ikhlas ya, ayat kedua. Itu kan Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya, As-Somad itu artinya yang maha dibutuhkan. Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita pun harus selalu mohon bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita terapkan dari pengakuan atas sifat As-Somad tersebut? Sifat As-Somad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik. 2. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Kemudian yang kedua adalah mengakui sifat Al-Muqtadir anak-anak. Al-Muqtadir itu artinya maha kuasa atau maha menentukan. Segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di atas dunia ini hidup, bergerak, atau mati, semua itu atas kuasa dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pernahkah kalian merenungkan tentang bentuk tubuh kita? Kita bernafas, ya, dan sangat membutuhkan udara. Andai kata kamu tidak diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala udara untuk bernafas, tentunya kamu akan sesak nafas seperti ikan yang diletakkan di atas tanah dan tidak diberi air. Juga seperti gunung-gunung api yang meletus, mengeluarkan material yang banyak sehingga merusak rumah-rumah di sekitarnya. Bahkan bisa menelan korban jiwa. Dan masih banyak lagi bencana alam yang menelan korban. Semua peristiwa tersebut itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mudah saja untuk menciptakan dan juga bisa saja untuk menghancurkannya. Itu semua atas kekuasaan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang maha kuasa dan Allah lah yang maha menentukan. Gitu ya anak-anak ya. Allah berfirman dalam surah Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Anak-anak, ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Bagi Allah Subhanahu wa taala mudah saja untuk menciptakan atau menghancurkannya. Oleh sebab itu, marilah kita terapkan sifat al-muqtadir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. 2, berlomba-lombalah untuk mencari amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan bencana datang. Yang ketiga adalah mengakui sifat al-muqaddim. Al-muqaddim artinya Allah yang maha mendahului. Al-muqaddim artinya Allah yang maha mendahului. Allah SWT yang harus kita sembah dan lidah kita selalu menyebut namanya. Anak-anak, marilah kita mengakui sifat al-muqaddim. Yang pertama adalah dalam berbuat kebaikan, hendaknya kita lebih dulu berbuat. Ya, ketika anak-anak mau berbuat kebaikan, hendaknya anak-anak lebih dulu berbuat. 2, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan jangan mengerjakan perbuatan yang sia-sia dan merugikan orang lain. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan, terutama ketika anak-anak belajar. Jangan ditunda-tunda. Harus dahulu. Belajar itu adalah tugas pokok, kewajiban. Harus mendahulukan belajar daripada bermain. Gitu anak-anak, ya. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, itu harus dipahami anak-anak. Anak-anak harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Anak-anak, sifat yang keempat adalah al-baqi, mengakui sifat al-baqi. Al-baqi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Allah yang maha kekal menjadi tumpuan harapan kita semua. Pernahkah kalian membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari Tuhan untuk disembah? Ada yang pernah mendengar? Ada yang pernah mendapatkan cerita Nabi Ibrahim mencari Tuhannya untuk disembah? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menganggap bulan sangat kekal, dapat menyinari kegelapan malam. Tetapi ketika siang tiba, sinar bulan itu sirna, sinar bulan itu lenyap, hilang anak-anak. Kemudian Nabi Ibrahim menganggap matahari yang sangat panas itu, ya, sinar yang panas itu sebagai sesuatu yang kekal, maka akan disembahnya. Ternyata ketika malam tiba, menjelang sore hari itu mau maghrib itu ya anak-anak ya, mataharinya tenggelam. Nabi Ibrahim tidak jadi menganggap bahwa matahari itu kekal. Demikianlah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam menuju pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal itu. Setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur anak-anak, atau tidak akan abadi, tidak akan kekal. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi selamanya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, itulah yang harus kita sembah dan lidah kita harus selalu bertasbih menyebutnya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pernahkah kalian melihat rumah atau bangunan, kantor atau pasar ya yang terbakar? Atau banjir datang menenggelamkan rumah sehingga banyak harta benda yang hanyut atau terendam banjir itu. Berarti segala harta benda, kemewahan di atas dunia ini tidak kekal. Karena hidup kekal hanya di akhirat anak-anak. Hidup kekal hanya di akhirat. Di dunia kita ini adalah hidup sementara.
Anak-anak, berikut contoh ketidakkekalan manusia. Yang pertama adalah ketahuilah bahwa masa kanak-kanak tidak kekal. Suatu saat kita pasti menjadi tua, menjadi dewasa, menjadi tua, dan akhirnya juga akan meninggal. Yang kedua, waktu akan cepat berlalu dengan peredaran bulan dan matahari. Jadi tidak kekal. Anak-anak, setelah kalian mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dalam kehidupan sehari-hari, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi, sikap kebiasaan yang bisa anak-anak lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kalian selalu menerapkan sifat-sifat As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, demikianlah yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kelas 6 dan khususnya untuk semuanya yang melihat video ini. Terima kasih. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.